Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 6 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Keajaiban dari Segala Keajaiban. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 6 ayat 62, yang berbunyi, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Tahukah engkau bahwa saudara kandung Yesus tidak percaya kepadanya selama pelayanannya di bumi, bahkan setelah kebangkitannya? Tetapi ketika ia naik ke surga di hadapan mata mereka, semuanya berubah. Kenaikan itu merupakan penegasan yang tak terbantahkan tentang asal-usul dan identitas ilahinya. Itu adalah keajaiban yang paling menakjubkan. Ia telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa kenaikannya akan menjadi bukti siapa ia sebenarnya ketika mereka mempertanyakan pernyataannya sebagai putra Allah. Ia berkata kepada mereka, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Yohanes 6 ayat 62. Dia menunjukkan kepada mereka peristiwa kenaikannya sebagai bukti nyata keilahiannya. Setelah kebangkitan, beberapa murid masih ragu. Tetapi pada hari kenaikannya, dan mereka menyaksikan ketika ia tiba-tiba melayang dan terangkat ke surga di hadapan mereka, mereka tidak punya alasan lagi. Semua mulut terdiam. Sungguh saat yang luar biasa. Dia yang disalibkan dan dikuburkan, dia yang mereka kira telah mati, naik ke surga secara jasmani. Saat itulah saudara-saudaranya percaya bahwa ia adalah Kristus. Mereka tidak kembali ke rumah. Mereka mengikuti para murid ke ruang atas dan menerima Roh Kudus, termasuk Maria, ibu kandung mereka. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9-14. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Dia yang makan bersama mereka dan tinggal di bawah satu atap dengan mereka adalah Tuhan sendiri. Kenaikannya menegaskan keilahiannya dan meyakinkan kita akan kedatangannya kembali. Inilah keajaiban yang paling menakjubkan dan tetap menjadi bagian penting dari Injil dan iman yang sangat kita hargai. Mari kita bersama-sama berdoa. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan, imanku kepadamu kekal, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dibuktikan oleh kebangkitanmu dari antara orang mati, dan kenaikanmu yang mulia ke surga, tempat Engkau hidup selama-lamanya. Aku menyatakan keagunganmu dan hidup dengan kesadaran bahwa Engkau memerintah selama-lamanya sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, 1 Timotius 3 ayat 16. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar, aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.